Kampung Adat Uruk, Kabupaten Bogor, adalah salah satu bagian yang ikut andil dalam kekayaan budaya Indonesia dan adat istiadat yang dimiliki oleh Indonesia. Kampung Adat Uruk selalu dijaga agar tetap lestari dari generasi ke generasi oleh masyarakatnya. Kabupaten Bogor kini termasuk kota metropolitan, akibatnya banyak arus modernisasi yang datang. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan bagi masyarakat Kampung Adat Uruk agar keberadaan mereka di tengah arus modernisasi di Kabupaten Bogor tetap terjaga. Karena kebudayaan di Indonesia yang beraneka ragam, hal ini menjadikan suatu kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan serta mewariskan kebudayaan tersebut. Sebagai hasil dari warisan oleh para leluhur berabad-abad lalu yang dilestarikan pelaksanaannya dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang dijadikan sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Kabupaten Bogor juga ikut ambil bagian dalam kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari keadaan masyarakat Kabupaten Bogor yang mayoritas adalah bersuku Sunda. Suku Sunda adalah salah satu kelompok etnis atau suku bangsa di Indonesia yang mendiami Jawa bagian barat. Dan daerah-daerah yang bersuku Sunda antara lain Bandung, Garut, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Sumedang, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Banten, Bekasi, Karawang, dan Bogor. Salah satu yang mencirikan suku Sunda adalah pemakaian bahasa Sunda beserta dialeknya dalam percakapan sehari-hari dan penggunaan nama yang menyatakan identitas diri bahwa mereka bersuku Sunda. Contohnya, Eis, Iis, Iteng untuk perempuan, atau Ujang, Cecep, Asep untuk laki-laki. Suatu contoh masyarakat adat yang masih bertahan dan tetap terjaga kelestariannya di Kabupaten Bogor adalah Kampung Adat Uruk, yang bertempat di Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kampung Uruk adalah salah satu kampung adat di Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya Kerajaan Siliwangi. Masyarakat Kampung Uruk mayoritas beragama Islam. Namun, mereka masih percaya terhadap leluhur dan menjalankan ritual-ritual sesuai dengan ajaran nenek moyang. Secara administratif, Kampung Adat Uruk berada di wilayah pemerintahan Desa Uruk, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Untuk pola perkampungan sendiri, masyarakat di Kampung Uruk umumnya berkelompok padat dan tersebar seperti di muara sungai, persimpangan sungai, dan di sepanjang sungai. Bentuk rumah masyarakat Kampung Adat Uruk adalah rumah panggung. Hal ini memberikan makna bahwa karya manusia itu tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan masyarakat Sunda di Jawa Barat. Mengenai sejarah atau asal-usul keberadaan Kampung Adat di Jawa Barat, tidak akan pernah lepas dari Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran 1482 sampai 1579 di Bogor. Abah Ukat sebagai sesepuh dari Kampung Adat Uruk mengatakan bahwa Kampung Adat Uruk lahir karena peristiwa Prabu Siliwangi yang menghilang dari Kerajaan Pajajaran Bogor dan pergi melarikan diri ke beberapa tempat. Hal ini disebabkan karena Raden Kian Santang, anaknya sendiri, menginginkan Prabu Siliwangi masuk Islam. Namun karena Prabu Siliwangi tidak ingin masuk Islam, ia pun menghilang dari kerajaan dan melarikan diri dari Raden Kian Santang agar tidak masuk Islam. Berikut ini adalah urutan daerah di mana Prabu Siliwangi menghilang dan muncul, mulai dari Pajajaran Bogor, Panyaungan, Parung Sapi, Sajra, Seuni atau Banten, Lebak Binong, Cipatat, terakhir di Kampung Uruk. Jadi Kampung Adat Uruk adalah tempat pulang Prabu Siliwangi atau tempat terakhir Prabu Siliwangi untuk melarikan diri. Seperti yang diketahui, jumlah penduduk Kampung Adat Uruk tercatat terdiri dari 5.125 jiwa. Warga Kampung Adat Uruk juga mengenal pemerintahan formal, dan ketua adat hanya sebagai pemimpin adat atau informal. Dalam sistem ketua adat, terdapat 3 kepemimpinan yang mengendalikan kampung adat, yaitu Ki Kolot Ukat yang bertugas mengendalikan dan mempertahankan adat istiadat yang sudah turun-temurun, Ki Kolot Amat
yang bertugas memberikan petunjuk bagi kesepakatan adat yang sedang dijalankan. Kikolot tengah bernama Rajaya. Ketua adat tersebut melaksanakan kepemimpinannya di Gedung Ageng, Gedong Alit, dan Gedong Pangkaleran. Dalam kondisi sosial, masyarakat Uruk mempunyai sifat guyup atau sikap gotong royong yang masih terjaga dengan erat. Hal ini terjadi karena terdapat ajaran yang ditanamkan dari leluhur mereka, yaitu kudu paheyek-heyek, leungeun paantai-antai tangan, nulung kanu butuh, nalem kanu susah. Yang artinya, dalam kehidupan mereka harus saling membantu, bekerja sama, atau saling menolong. Sifat gotong royong ini dapat dilihat dan dirasakan di segala aktivitas masyarakat Uruk, seperti saat acara perkawinan, kematian, atau kegiatan-kegiatan lain. Budaya gotong royong yang paling kuat terjalin adalah di sektor pertanian, di mana masyarakatnya masih bahu-bahu dalam menggarap sawah. Karena hasil bertani yang mereka kerjakan tidak terjual, namun akan dibagikan kepada masyarakat Uruk sendiri. Hal ini diharapkan agar masyarakat Uruk dapat merasakan hasil padi yang mereka tanam. Oleh karena itu, tak heran jika angka kesejahteraan masyarakat Uruk cukup tinggi. Dalam kampung adat Uruk, terdapat beberapa tempat yang dijadikan sebagai tempat suci bagi masyarakat kampung adat Uruk, seperti Gedong Gede adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pertemuan bagi masyarakat Uruk. Biasanya Gedong Gede ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau tempat menerima tamu-tamu yang berkunjung ke kampung adat Uruk. Lalu terdapat Gedung Paniisan, bangunan yang digunakan Abah Kolot atau kepala adat masyarakat Uruk untuk bersemedi atau bermeditasi. Selanjutnya terdapat Gedong Alit, yaitu makam leluhur masyarakat adat Uruk. Gedong Alit sering diziarahi masyarakat pada perayaan Seren Tahun. Dan tempat terakhir yang dianggap suci bagi masyarakat adat Uruk adalah Hutan Kramat. Masyarakat adat Uruk mayoritas bekerja sebagai petani dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tercatat terdapat 4.320 orang bekerja sebagai petani dan 36 orang yang menjadi pemilik lahan pertanian. Siklus bertani masyarakat kampung adat Uruk dilakukan 6-7 bulan sekali pada musim hujan. Dalam bertani, masyarakat Uruk masih menggunakan cara tradisional seperti irigasi sebagai pengairan dan memakai alat seperti lesung, lelempangan, dan ketam untuk bertani. Masyarakat adat Uruk masih rutin dalam menjalankan tradisi-tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya. Hal ini disebabkan karena kekentalan adat masyarakat Uruk yang masih terjaga, sifat gotong royong dan guyup masyarakat di berbagai kegiatan, dan berlakunya pamali atau hukum adat yang akan diterima jika masyarakat Uruk tersebut tidak melakukan tradisi tersebut. Tradisi yang dijalankan masyarakat Uruk sendiri yaitu upacara Seren Tahun, yaitu upacara setelah masa panen setiap tanggal 10 Muharram. Salametan Ngabuli, yaitu upacara tutup tahun, dilaksanakan pada bulan Muharram di Gedong Sanghyang Tunggal. Upacara Rawah, yaitu memperingati karuhun Adam dan keturunannya, yang dilaksanakan setiap tanggal 12 Rawah. Salametan Maulud dilaksanakan setiap tanggal 12 Maulud di ruang Pancaniti Gedong Sanghyang Tunggal. Selamatan ini adalah untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Upacara sedekah bumi tidak dipastikan kapan harus dilaksanakan. Hanya saat waktu maut tebar saja, setahun sekali pada hari Rabu. Upacara selamatan puasa dan lebaran diadakan sehari sebelum bulan Ramadan dimulai. Setelah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, masyarakat melaksanakan selamatan lebaran. Lalu yang terakhir ada tradisi pemilihan kikolot atau pemimpin desa adat berasal dari upeti dan ilham-ilham dari kekuatan sekitar.